Di jajaran rak toko kosmetik di Jepang, ada satu merek skincare yang harganya tidak bisa dibilang murah. Dari serum anti-aging hingga krim kolagen. Teknologi perawatan kulit yang terdengar sangat modern. Tapi yang aneh, produk ini bukan dibuat oleh perusahaan kecantikan, melainkan oleh perusahaan yang dulu dikenal identik dengan foto klasik, kamera analog, dan laboratorium pencuci film. Bagaimana perusahaan kamera bisa berubah menjadi perusahaan kosmetik? Dan bagaimana mereka bisa bertahan ketika industri fotografi lama mulai runtuh? Sejarah itu yang akan kita bahas kali ini. Sekarang kita mundur ke tahun 1934. Pada masa itu, Jepang sedang berada dalam fase besar pembangunan industri. Pemerintah Jepang menyadari satu hal penting. Jika sebuah negara ingin kuat, maka ia tidak boleh terlalu bergantung pada teknologi dari luar negeri, termasuk teknologi yang terlihat sederhana, seperti fotografi. Pada awal abad ke-20, hampir seluruh dunia bergantung pada perusahaan barat untuk urusan film fotografi dan material pencetak gambar. Perusahaan seperti Kodak menguasai pasar global. Jepang tidak ingin selamanya berada di posisi itu. Karena fotografi saat itu bukan sekedar alat untuk mengabadikan momen keluarga. Teknologi ini juga digunakan untuk industri film, penelitian ilmiah, dokumentasi negara, bahkan kepentingan militer. Karena itulah pada tahun 1934, Jepang mendirikan sebuah perusahaan film fotografi nasional. Perusahaan itu diberi nama Fujifilm. Nama ini diambil dari gunung paling ikonik di Jepang, Gunung Fuji. Sebuah simbol yang sudah lama dianggap mewakili kekuatan, stabilitas, dan identitas negara tersebut. Namun yang menarik, sejak awal Fujifilm sebenarnya tidak berdiri sebagai perusahaan kamera. Mereka memproduksi film fotografi, kertas foto, dan berbagai bahan kimia yang dibutuhkan untuk memproses gambar. Karena pada masa itu, fotografi bukan sekedar menekan tombol kamera. Sebuah foto harus melalui proses kimia yang cukup rumit. Cahaya yang masuk ke kamera akan ditangkap oleh lapisan film khusus. Kemudian film itu diproses dengan bahan kimia, sebelum akhirnya dicetak ke atas kertas foto. Kertas foto harus mampu menyimpan gambar dengan jelas selama bertahun-tahun. Tanpa disadari, disinilah Fujifilm mulai membangun keahlian yang kelak menjadi kekuatan terbesar mereka. Keahlian inilah yang justru akan menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Tidak lama setelah Fujifilm berdiri, dunia masuk ke salah satu periode paling gelap dalam sejarah manusia, Perang Dunia. Di masa perang, teknologi fotografi tiba-tiba menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Bukan lagi sekedar alat untuk mengabadikan kenangan. Fotografi berubah menjadi alat strategi. Foto udara digunakan untuk memetakan wilayah musuh. Dokumentasi visual digunakan untuk analisis militer. Rumah sakit menggunakan film khusus untuk pencitraan medis. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan film fotografi meningkat dengan sangat cepat. Dan disinilah Fujifilm mulai mengembangkan kemampuan yang sangat penting. Teknologi kimia lapisan film. Banyak orang mengira, film fotografi hanyalah lembaran plastik tipis yang bisa menangkap gambar. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Di dalam satu lembar film fotografi, terdapat beberapa lapisan material kimia yang sangat sensitif terhadap cahaya. Lapisan ini harus mampu menangkap detail cahaya dengan sangat presisi. Tapi pada saat yang sama, ia juga harus cukup kuat untuk bertahan dari panas, kelembapan, dan oksidasi yang bisa merusak gambar. Selama periode inilah, para ilmuwan di Fujifilm mulai menyempurnakan berbagai teknologi material. Mereka mengembangkan teknik pelapisan material ultra tipis, mempelajari bagaimana zat tertentu bisa melindungi warna dari kerusakan, dan bagaimana struktur kimia bisa menjaga gambar tetap stabil selama bertahun-tahun. Saat itu semua penelitian ini dilakukan untuk satu tujuan sederhana, membuat film fotografi yang lebih baik. Setelah Perang Dunia berakhir, dunia perlahan mulai pulih. Di masa inilah, fotografi mulai berubah dari teknologi yang mahal menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang mulai memotret banyak hal, dan setiap foto yang diambil saat itu membutuhkan satu hal yang sama, film fotografi. Permintaan film meningkat sangat cepat di seluruh dunia, dan bagi Fujifilm, ini menjadi masa pertumbuhan yang luar biasa. Perusahaan ini mulai memperluas produksi mereka, tidak hanya di Jepang, tetapi juga masuk ke pasar internasional. Film fotografi buatan Fujifilm mulai digunakan oleh semakin banyak fotografer, baik profesional maupun penggunaan biasa.
Teknologi material yang mereka kembangkan selama bertahun-tahun mulai menunjukkan hasilnya. Film yang mereka produksi memiliki kualitas gambar dan warna yang kuat, ketahanan yang baik, dan harga yang cukup kompetitif. Perlahan tapi pasti, nama Fujifilm mulai dikenal di pasar global. Mereka berubah menjadi salah satu pemain penting dalam industri fotografi dunia. Namun, seperti banyak industri teknologi lainnya, masa kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Ketika film fotografi sedang berada di puncak popularitasnya, sebuah teknologi baru mulai muncul. Awalnya terlihat sederhana, namun teknologi inilah yang pada akhirnya akan mengubah seluruh industri fotografi. Pada akhir abad ke-20, dunia teknologi memasuki babak baru. Sesuatu yang pada awalnya terlihat seperti inovasi kecil, ternyata menjadi ancaman terbesar bagi industri fotografi tradisional. Kamera digital. Untuk pertama kalinya dalam sejarah fotografi, foto tidak lagi membutuhkan film, tidak perlu gulungan film, tidak perlu proses pencucian kimia di laboratorium, tidak perlu kertas cetak foto. Cukup menekan tombol kamera, lalu gambar langsung tersimpan dalam bentuk file digital. Bagi masyarakat, ini adalah kemudahan luar biasa. Tapi bagi industri fotografi lama, ini adalah awal dari krisis besar. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, pasar film fotografi dunia mulai runtuh. Penjualan film menurun drastis. Diperkirakan turun lebih dari 70% secara global. Industri yang selama hampir 1 abad menjadi fondasi perusahaan fotografi, tiba-tiba kehilangan relevansinya. Banyak perusahaan fotografi dunia mengalami kepanikan bisnis, karena model bisnis mereka bergantung pada satu hal utama, penjualan film. Namun pada titik ini, setiap perusahaan menghadapi pilihan besar, berusaha mempertahankan bisnis lama, atau berani berubah total mengikuti zaman. Dan pilihan inilah yang akan menentukan siapa yang bisa bertahan, dan siapa yang akan hilang dari sejarah teknologi. Memasuki awal 2000-an, krisis industri fotografi semakin terasa. Namun di dalam Fujifilm, ada satu orang yang melihat krisis ini dengan cara berbeda. Namanya Shigetaka Komori. Sebagai CEO, Komori menyadari sesuatu yang jarang disadari banyak orang, bahwa Fujifilm tidak benar-benar bergantung pada kamera. Mereka bergantung pada satu hal yang jauh lebih dalam, ilmu pengetahuan tentang kimia material. Komori melihat bahwa film fotografi bukan hanya produk teknologi, tapi produk sains. Di dalam film fotografi, terdapat teknologi pelapisan material ultra tipis, teknologi perlindungan terhadap oksidasi, dan teknologi kimia yang menjaga kualitas warna agar tidak rusak oleh waktu. Komori lalu mengambil keputusan yang terdengar sangat berani. Bahkan aneh pada saat itu, alih-alih mencoba mempertahankan industri film fotografi yang sedang runtuh, dia memilih untuk mengubah arah perusahaan. Strateginya sederhana, tapi revolusioner. Maka Fujifilm harus berubah menjadi perusahaan yang menjual ilmu di balik fotografi itu sendiri. Dari sinilah Fujifilm mulai masuk ke bidang yang sama sekali baru. Salah satunya adalah dunia kosmetik. Pada tahun 2006, Fujifilm meluncurkan lini skincare premium. Produk ini memanfaatkan penelitian mereka selama puluhan tahun dalam teknologi kimia fotografi, seperti teknologi antioksidan untuk melindungi warna film, teknologi nano depression untuk menyebarkan partikel aktif secara merata, dan teknologi perlindungan material dari kerusakan lingkungan. Teknologi yang dulu digunakan untuk menjaga gambar agar tidak rusak oleh waktu, kini digunakan untuk menjaga kulit manusia dari efek penuaan. Langkah ini sempat dianggap sangat beresiko, tapi Komori percaya satu hal, selama perusahaan memahami ilmu di balik produknya, maka mereka bisa menciptakan produk baru di industri manapun. Dan keputusan inilah yang akhirnya menyelamatkan Fujifilm dari kehancuran industri film fotografi. Hari ini Fujifilm bukan lagi sekedar perusahaan kamera. Mereka berubah menjadi perusahaan teknologi material dan ilmu kehidupan, farmasi, peralatan medis, material elektronik, dan kosmetik. Namun, mereka tetap mempertahankan bisnis kamera mereka, termasuk kamera instan yang kembali populer di kalangan generasi muda, karena memberikan pengalaman memegang foto fisik, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh dunia digital. Transformasi ini terjadi karena Fujifilm memilih untuk menyelamatkan ilmu di balik produknya, bukan produknya itu sendiri. Ilmu yang dulu digunakan untuk menjaga gambar, kini digunakan dalam dunia kesehatan dan perawatan kulit, melalui produk skincare seperti Astalif. Cerita Fujifilm menjadi pengingat bahwa dalam dunia teknologi, yang bertahan bukan yang paling besar, bukan juga yang paling lama berdiri,
tapi yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, mana yang lebih kamu sukai? Kamera analog atau digital? Atau justru kamu penasaran sama produk kosmetik dari produsen kamera ini?